Selamat datang di podcast Cerdas Cakap Berkarakter, podcast yang concern dengan isu-isu pendidikan dan sumber daya manusia. Kali ini saya Jumono, ada Mas Kris, ada Mas Epan, kedatangan tamu yaitu saudara Mas, saya biasa manggil Mas Ubed Matraji. Apa kabar Mas Ubed Matraji? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Ubed Matraji adalah koordinator jaringan pemantau pendidikan Indonesia yang selama ini konsen dengan isu-isu juga pendidikan terkait akses dan kualitas. Mas Ubed, kita langsung aja ya Mas Ubed ya. Langsung minum maksudnya. Kita langsung kepada fokus apa yang mau kita bicarakan. Belakangan ini seminggu yang lalu lah ya, Kementerian Pendidikan kan berencana menghapuskan penjurusan di sekolah ya. Dan saya mengutip beberapa pernyataan Mas Ubed di media bahwa ini adalah sensasi dari Pak Mas Menteri. Maksudnya apa Mas Ubed? Sensasi. Ya karena ini sudah di ujung masa pemerintahan. Sebentar lagi ada pergantian presiden, ya kan. Kemungkinan kebijakan-kebijakan di Kemendikbudristek juga bisa saja dan kemungkinan besar seperti yang sudah-sudah kan mesti ganti presiden, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti kebijakan gitu. Sehingga kalau bikin kebijakan yang akrobatik di ujung pemerintahan, ini jangan-jangan sia-sia aja gitu. Nanti ada menteri baru, ganti lagi nanti. Yang udah dihapus, nanti dihidupkan lagi gitu kan. Nah ini kan korbannya jadinya ya orang tua bingung ya kan. Anaknya juga bingung, kemarin gak boleh ada penjurusan, sekarang ada penjurusan lagi. Terus gurunya bagaimana, nanti penilainya bagaimana, laporannya bagaimana. Jadi satu perkara belum selesai, ini nambah perkara yang lebih anyar lagi. Jadi sebenarnya pendidikan kita ini ada problem-problem mendasar yang mesti itu menjadi prioritas. Tapi kita justru malah sibuk dengan hal-hal lain yang perintilan-perintilan yang sebenarnya bukan isu dasar gitu. Sehingga tantangan utamanya belum terjawab, justru menimbulkan masalah baru. Tapi kan ini menurut Kepala Badan Standar Penjaminan Mutu dan Kualitas itu kan ini sebetulnya adalah implementasi dari program kurikulum Merdeka Belajar yang memang sudah dicanangkan sejak tahun 2021. Jadi apakah ini juga ada ketidakkonsistenan seperti tadi Mas bilang hanya sensasi, tapi ini bagian dari implementasi sebetulnya Mas. Jadi bagian dari sensasi-sensasi di ujung pemerintahan ini kan, baru saja Permendikbud tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulumnya baru disahkan kemarin di ujung itu kurikulum. Karena kurikulum baru disahkan, ini juga konsekuensinya kan banyak. Ada penyesuaian buku paket, jadi ada buku-buku paket, ya kan, yang itu harus dipakai oleh sekolah-sekolah untuk implementasi kurikulum merdeka. Termasuk juga di ujung lagi ini udah mau berakhir ini ada penghapusan jurusan. Harus penyesuaian jam pelajaran, penyesuaian alokasi waktu buat guru, kemudian pembagian siswa gitu kan. Ini hal-hal yang sangat detail, sangat teknis, tapi sangat mempengaruhi proses gitu. Jadi ini kan hal-hal teknis yang tadi itu bagaimana nasib kurikulum merdeka, bagaimana nasib jurusan yang sudah dihapus ini di tangan menteri yang baru, di tangan presiden yang baru. Nggak ada jaminan untuk bisa lanjut gitu. Mendingan kalau saya berpikir ya sebaiknya Kemendikbudristek ini berpikir bagaimana supaya bisa husnul khotimah. Nah, ini kali ya presiden baru, menteri baru ini kan ahistoris. Tiba-tiba bikin kebijakan baru gitu kan, yang itu mengulang kesalahan di kebijakan yang lama. Gitu kan. Padahal saya bilang 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini kan ada hal-hal baik. Itu mesti diteruskan oleh pemerintahan yang baru. Contoh hal baik. Contoh misalnya menciptakan sekolah yang ramah anak, bebas dari kekerasan. Ini bagian dari praktek baik. Kan?
muncul satgas-satgas pencegahan kekerasan di provinsi, di kabupaten kota sampai di level satuan pendidikan. Ini hal baik yang menurut saya jangan sampai yang baru ini ahistoris gitu kan. Jadi sebaiknya di ujung pemerintahan ini mencoba untuk melakukan evaluasi secara mendasar tentang berbagai persoalan yang juga mendasar gitu. Misalnya soal sekolah bagaimana menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Apakah dengan adanya satgas, dengan adanya tim-tim pencegahan kekerasan di sekolah itu, apakah cukup institusi itu berdiri? Kalau misalnya kurang-kurangnya apa? Apakah peran-peran yang terlibat itu sudah maksimal apa belum? Apakah ada support pembiayaan misalnya? Apakah mereka bisa menyelesaikan kasus misalnya? Atau masih hanya institusi yang sebenarnya masih kosong, belum ada isinya? Nah, dengan harapan nanti di pemerintahan selanjutnya dia udah tahu peta. Oh ternyata kita punya sekian satgas, kita punya tim di satuan pendidikan sekian, tantangan di lapangan 1, 2, 3, 4, 5. Itu menjadi kajian di akhir tahun menjadi menarik. Sehingga yang sudah kuat kita kuatkan, yang masih lemah ini kita kembangkan supaya berkontribusi dan menjadi kuat gitu ya di isu-isu yang ingin diadres di situ gitu. Sementara hal-hal lain misalnya setiap tahun kita rame, setiap tahun kita demo, setiap tahun kita mengalami kecurangan PPDB itu hal yang sangat fundamental ya. Dan itu tahunan itu. Itu rekomendasinya apa ini? Apakah kita lanjutkan zonasi ini atau kita stop? Apakah kita mau balik ke sistem 6 misalnya atau bagaimana solusinya kira-kira lah? Pemerintahan yang sudah di ujung ini mestinya membuat evaluasi itu dengan melibatkan multi stakeholder sehingga muncul kekuatan kebijakan Kemendikbudristek itu di mana, kelemahannya di mana, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan itu. Menurut saya itu jauh akan membuat akhir yang baik, yang membuat legacy untuk pemerintahan selanjutnya supaya itu dijadikan program-program unggulan dan lanjutan. Artinya kalau kurikulum merdeka menurut evaluasi Kemendikbudristek baik, itu pemerintahan selanjutnya harus tahu, menteri selanjutnya harus tahu, baiknya di 1, 2, 3, kekurangannya di 1, 2, 3 gitu. Sehingga tidak kemudian karena desakan publik kurikulum merdeka itu jelek, lalu tiba-tiba menteri yang baru pengen pansos dia jelek ganti lagi. Berapa triliun yang kita habiskan untuk ganti kurikulum, pelatihan guru lagi, cetak buku lagi. Itu kita sedang buang energi. Jadi akan menjadi kenyataan yang terus ironis gitu ya. Jadi pendidikan kita ini termasuk 15 negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Tapi dari sisi kualitas kita termasuk negara dengan 10 negara dengan kualitas terburuk di dunia. Jadi biayanya mahal, kualitasnya buruk. Gitu. Nah, ini tuh jangan diterus-teruskan. Nah, supaya nggak diteruskan, maka ya harus tahu nih, menteri yang baru harus tahu, gitu. Presiden yang baru harus tahu, sehingga dia tidak jatuh di lubang yang sama. Jatuh nggak apa-apa, namanya berjalan gitu kan, berlari itu jatuh biasa. Tapi jangan di lubang yang sama. Gitu. Nah, penting ini untuk kita lakukan sehingga menteri yang baru ini kebijakannya itu berpijak pada data. Gitu. Bukan pada persepsi publik gitu. Bukan juga dari desakan internal. Ini baru Pak, ini baru kita sahkan, harus kita lanjutkan. Bukan soal itu, tapi apa data yang menunjukkan bahwa kurikulum merdeka ini harus kita lanjutkan. Celahnya di mana? Itu saya rasa banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Kita juga nggak tahu praktek baiknya itu di sisi mana saja, kemudian hal-hal yang lemah di sisi mana aja. Nah itu kalau akhir periode ini ya, tinggal beberapa bulan ini kita manfaatkan untuk evaluasi bersama, fokus grup discussion dengan guru-guru, dengan aktivis pendidikan, dengan orang tua, dengan siswa, selaku penerima manfaat dari kurikulum merdeka ini apa yang dia rasakan itu. Nah, ini jauh lebih bermanfaat. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk penghapusan jurusan, ujuk-ujuk zonasi dihapus, ujuk-ujuk balik ke prestasi lagi. Ini kita nggak tahu alur berpikirnya bagaimana, peta jalannya ini kita menuju kemana gitu kan, sehingga wasangka masyarakat tentang kurikulum merdeka itu
masih terus berkembang gitu ya. Jadi, kayak misalnya menjadi pengetahuan bersama kan, katanya kurikulum merdeka, tapi guru berbeda dengan kepala sekolah langsung dipecat, gitu kan. Jadi hal-hal yang sumir-sumir kayak gini itu penting untuk didiskusikan. Apa iya emang begitu? Apakah benar memang di sekolah itu nggak ada keterbukaan, gitu kan? Gitu kan. Ya, kalau yang ngomong itu guru-guru, yang ngomong orang tua, ini kan sangat valid karena mereka ada di sekolah, terlibat langsung sebagai penerima manfaat gitu. Jadi jangan hanya kita berasumsi, jangan hanya kita berargumentasi tanpa data. Lah, kita bikin rembuk nasional membicarakan soal permasalahan-permasalahan mendasar, kita evaluasi bersama gitu kan. Maka ini bisa kita lanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Ya tadi, yang baik akan kita lanjutkan, yang belum baik kita akan perbaiki. Menurut Mas Ubed sendiri tentang kurikulum merdeka ini dengan segala turunannya ya, Mas Ubed, pandangan Mas Ubed sebetulnya bagus kah? Cukup relevan kah diterapkan di sekolah di Indonesia? Menurut Mas Ubed? Yang jelas hari ini guru-guru masih gagap, sekolah-sekolah masih ngap-ngap mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi saya lihat ada gap yang cukup jauh antara apa yang dikonsepsikan oleh pemerintah pusat lewat Kemendikbudristek dengan what happened di sekolah. Apa yang terjadi di sekolah, apa yang dilakukan oleh guru. Contoh sederhana misalnya, kita punya problem soal kualitas guru yang rendah, ya kan? Jadi kurikulum mau diwolak-walik, mau digonta-ganti. Kalau salah satu aktor utama di kelas, ya, guru itu tidak punya kemampuan yang bagus, maka akan tetap bermasalah juga. Gitu. Lalu muncullah ikhtiar dari pemerintah, namanya pelatihan guru mandiri. Misalnya salah satunya melalui aplikasi PNM, ya kan? Platform Merdeka Belajar. Iya. Ini sangat bagus ya kan? Kalau gurunya bisa belajar mandiri kan gitu. Asumsi kan. Jadi kalau kita mengasumsikan sesuatu itu kan juga ada resiko juga gitu ya. kan. Artinya kalau jika A maka terjadi B. Ya kan? PMM itu dibuang. Jika A maka terjadi B. Jika guru-guru itu bisa belajar mandiri, bisa menggunakan teknologi, maka yang terjadi adalah B. Guru itu bisa mengupdate kemampuannya, bisa mengupgrade, bisa merefresh ya pengetahuan-pengetahuan yang baru dia dapat dari aplikasi itu. Tapi kan ada juga jika C sama dengan D kan. Bagaimana kalau guru itu punya keterbatasan dengan pemanfaatan teknologi? Artinya asumsi yang A sama dengan A menjadi B itu tadi nggak terjadi. Nggak terjadi. Dan yang terjadi misalnya apa yang dilakukan oleh jaringan CBPI di beberapa daerah melakukan pendampingan terhadap guru-guru untuk mengakses PMM dan seterusnya itu belajar lewat aplikasi PMM itu ternyata banyak juga yang mereka hanya buat akun. Wah, menarik nih. Mereka hanya yang penting tugas selesai. Jadi bukan pada dia harus mempelajari apa, kompetensi apa yang dia harus dapat dari chapter ini misalnya. Enggak gitu. Bahkan banyak juga laporan di lapangan ya. Saya juga kaget juga. Banyak perjokian. Jadi banyak perjokian. Jadi perjokian dalam hal apa ini? Ya, untuk masuk aplikasi itu kan ada caranya, harus bikin akun dulu, harus login dulu, harus mengerjakan tugas ini dulu. Kalau tugas ini selesai akan ada tugas karya lanjutan. saya kalau nggak salah disebutnya karya saya ya. Iya. Jadi guru melek teknologi itu juga belum semuanya. Yang melek teknologi pun belum bisa memanfaatkan dengan baik. Sehingga perjokian ini ada yang level sekolah, ya kan? Ada yang level kecamatan, ada yang sampai level kabupaten. Ini Pak, ini terjadi di level-level daerah-daerah di perkotaan atau di kota dan juga di desa. Di kota juga terjadi. Banyak guru-guru yang belum melek teknologi. Iya, di kota-kota ya jaringan internet nggak ada masalah. Tapi guru dengan cakap menggunakan internet itu kan masih banyak juga. Mereka tidak cakap itu jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak juga gitu kan. Karena ada banyak tugas-tugas itu. Sementara Kemendikbudristek lihat perkembangan misalnya
Kan kelihatan semua di level pusat itu. Berapa sekolah yang sudah akses, berapa guru yang sudah memanfaatkan, kelihatan semua datanya. Ketika banyak guru yang belum akses, banyak guru yang belum punya akun, ibarat kata akan sia-sia kan PMM ini kan. Maka koordinasilah Kemendikbud dengan dinas-dinas itu. Ini kenapa ada aplikasi bagus untuk upgrade kemampuan guru, untuk refreshment guru dan seterusnya, update keterampilan dan seterusnya. Kenapa kan dimanfaatkan? Lalu dinas lah bikin ide. Salah satu indikator untuk mengetahui apakah aplikasi ini dipakai atau enggak, itu kan kelihatan berapa kali di-download, siapa saja yang login, siapa yang menyelesaikan tugas, tugasnya sampai di mana gitu kan. Nah, dinas-dinas ini banyak yang bahasa kata ya cari muka ya kan, jangan sampai di kabupatenku ini performnya jelek, gurunya cuma sedikit yang akses gitu kan. Sehingga dinas-dinas itu pengen dia juga berprestasi dong, bahwa guru di kabupaten ini semua sudah punya akun. Guru di kota ini semua sudah akses sampai dapat sertifikat gitu kan. Nah, supaya begitu bagaimana caranya? Nah, itu muncullah ide perjokian ya kan. Muncullah ide pokoknya semua sekolah harus punya akun gitu kan. Nah, kan kemudian sekolah juga punya ide kan. Gimana ini? Orang semuanya nggak semuanya bisa ya kan. Ya udah, kita bayar satu orang misalnya kan untuk mengerjakan bikin akun ini gitu. Praktek-praktek ini terjadi. Memang kan kalau kita melihat dari programnya dari Kurikulum Merdeka itu pihak kementerian melakukan kerjasama dengan dinas untuk melakukan bimbingan teknis kan. Salah satu bagian dari pelatihan kemudian pada guru-guru. Tapi kita di lapangan memang ada praktek-praktek seperti itu. Iya, jadi praktek perjokian untuk akses aplikasi PMM gitu kan, itu terjadi. Sehingga dinas atau pusat itu sudah tahu. Maksudnya perjokiannya nggak tahu ya, tetapi bahwa di kota ini terjadi peningkatan. Yang awalnya di-download cuma 100, sekarang menjadi 2000. Gitu kan. Yang sampai mengerjakan tugas akhir dulu cuma 10, sekarang 10.000. Itu kelihatan. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan itu semua? Apakah terjadi perubahan kualitas, peningkatan kualitas? Ya nanti dulu. Nggak kelihatan di situ kan. Nggak kelihatan di situ gitu. Nah, itulah yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat atau sebagai orang tua murid kan hanya mengetahui sebenarnya dampak dari kurikulum merdeka ini apa, ya kan? Apakah misalnya kemampuan dasar aja, literasi, numerasi, sains, apakah ada peningkatan dalam literasi, apakah ada peningkatan dalam numerasi, dalam sains bagaimana gitu. Dalam beberapa dialog dengan pemangku kepentingan misalnya dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, seringkali mereka berpendapat bahwa kurikulum ini baru diterapkan, ya kan? Ya nggak kelihatan hasilnya, belum bisa gitu. Namanya transformasi itu butuh 10 tahun, 20 tahun. Gitu. Iya. Tapi maksud saya secara mendasar, menurut Mas Ubed, iya, saya katakan tadi, kurikulum Merdeka Belajar ini dengan segala turunannya itu, menurut Mas Ubed sudah tepat diterapkan belum tanpa melihat bahwa SDM kita, sumber daya, terutama guru-guru ini sebetulnya juga tadi kata Mas Ubed belum melek teknologi ya. Sementara kurikulum Merdeka ini berdekatan sekali dengan teknologi informasi. Nah, jadi isi dari kurikulum Merdeka Belajar maksudnya gimana? Kalau secara isi memang ada beberapa catatan ya terkait dengan konseptual ya. Karena kurikulum Merdeka ini memang beberapa kali kesempatan ya Kemendikbudristek itu langsung merujuk kepada Ki Hajar Dewantoro. Soal konsep merdeka, soal menjadi manusia merdeka, soal menjadi peserta didik merdeka. Sebenarnya saya baca secara konseptual itu belum sampai seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Belum sampai. Jadi kemerdekaan itu masih diartikan dalam konteks kemerdekaan menggunakan berbagai metode di kelas. Ya kayak tadi kan, bagaimana memaknai kemerdekaan untuk melihat sesuatu yang berbeda di sekolah, kan nggak bisa kan?
itu kan sampai hari ini terus viral itu kan. Hmm. Ada pelapor pungli ya kan, Hmm. diintimidasi ormas Hmm. ya kan. Ada orang tua kritis, anaknya nggak naik kelas. Ada guru komen negatif, langsung dipecat. Itu kan sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana dalam konsep merdeka yang mestinya mereka punya kemerdekaan ya. Tetapi tidak terjadi. Belum lagi kita cerita soal korban kekerasan seksual, melaporkan ke penegak hukum, malah malah dikriminalisasi. Lalu esensi bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu adalah berpusat pada siswa atau pada peserta didik, itu nggak terjadi dong kalau seperti Ya, disampaikan. maka yang saya lihat di lapangan itu yang terjadi adalah kemerdekaan guru untuk mendorong siswanya untuk berekspresi di sekolah tadi loh. Misalnya mungkin dulu metodenya ceramah, sekarang ada kemerdekaan metode yang luar biasa, boleh ceramah, boleh nyanyi, boleh tidur, boleh lompat-lompat ibarat kata begitu kan, boleh keluar kelas gitu kan, supaya pengetahuan ini sampai kira-kira begitu. Kalau dulu kan monoton ceramah, Ya. kan. Nah, kemerdekaan begitu saja gitu. Tidak pada kurikulum ini kan sebenarnya tidak hanya pada persoalan pengetahuan, itu juga harus bisa merubah soal sikap, ya kan, perilaku, soal sistem, soal mindset itu kan mestinya ke situ semua. Tapi yang terjadi hanya matematika ya belajar matematika, bahasa Indonesia itu ya belajar bahasa Indonesia gitu. Tidak matematika itu misalnya ada unsur belajar logikanya. Kalau nggak punya nalar kritis itu nggak bisa menyelesaikan rumus-rumus matematika itu. Nah, apakah nalar kritis ini hanya berlaku di pelajaran matematika atau dia bisa melihat situasi kanan kiri sekolah yang penuh dengan masalah? Jadi masalah itu bukan angka-angka yang tidak sinkron, tapi juga sekitar sekolah, ya, di sekitar rumah ada banyak hal yang tidak sinkron, ya, penuh dengan kesenjangan, penuh dengan ketidakadilan. Apakah nalar kritis yang diajarkan di teori matematika itu sampai kepada nalar kritis untuk mencermati kehidupan sosial di sekolahnya aja misalnya, lingkungan aja di sekolah, di rumah itu nggak sampai ke situ gitu. Sehingga kurikulum merdekanya hanya utak-utak pelajaran sekolah gitu. Makanya ketika ilmu nalar kritis ini digunakan untuk mengkritik guru, nggak berlaku jadinya gitu. Ketika nalar kritis ini yang ditumbuhkan berpikir kritis itu kan bagian dari kurikulum merdeka. Nah, ketika berpikir kritis ini dialamatkan, ya kan, untuk mengkritisi kebijakan sekolah, ini nggak berlaku jadinya. Nggak berlaku. Yang terjadi korban kekerasan seksual ya di sekolah itu banyak sekali. Dan juga banyak laporan ke kami bahwa jangankan siswa, guru yang menjadi korban kekerasan seksual speak up, itu bisa dikriminalisasi, bisa dilaporkan pencemaran nama baik, gitu kan. Bisa difitnah sampai dikeluarkan dari sekolah. Jadi ada banyak guru yang keluar dari sekolah gara-gara dia speak up soal kekerasan seksual di sekolahnya yang sudah akut. Semua guru terlibat dan semuanya diam. Lalu ada orang yang ngomong, itu langsung dia dipersekusi dan keluar. Ini sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ya? Ya pasti. Ya pasti. Jadi kita punya, makanya saya bilang, kita punya gap yang sangat jauh sekali. Apalagi kita cantolkan kurikulum merdeka itu dengan gagasan Ki Hajar Dewantara, itu gapnya sangat jauh. Sangat jauh. Ya? Ibarat kata guru-guru kita itu berjalannya itu merangkak gitu. Tapi kita diminta oleh pusat untuk lompat-lompat gitu. Harusnya ya belajar berdiri, ya kan, belajar jalan cepat gitu ya, baru lompat-lompat. Ini enggak, guru-guru kita ini kan masih merangkak sebenarnya kan. Kenapa merangkak? Karena hasil asesmen uji kompetensi guru itu kan mencapai batas minimum aja belum. Ya kan? Artinya ibarat kata orang berjalan itu kan, ya minimal berjalan tuh nggak usah pegangan, ya kan? Anak kecil kalau kita definisikan bisa berjalan itu kan standar minimumnya itu dia bisa berjalan tanpa pegangan. Nah ini guru-guru kita masih merangkak gitu. Artinya mencapai standar minimum aja belum, merangkak.
merangkak dari sisi kualitas ya, kesejahteraan juga gitu. Dapat status saja enggak. Isu cleansing ini kan, Iya, iya, ya iya. kan? Iya. Dapat status diakui sebagai guru, padahal dia udah ngajar 5 tahun loh Pak. Diakui sebagai guru aja enggak. Suruh lompat-lompat itu. Gimana coba? Soal ini soal kebijakan pemerintah daerahnya, bukan kebijakan nasional. Tapi saya ingin bertanya gini, kelemahannya ada di mana sebetulnya, Mas Ubed nih? Apakah kelemahannya ada di Kementerian Pendidikan dan Ristek ini, atau di guru-guru di satuan pendidikan sebenarnya? Sehingga apa yang disampaikan Mas Ubed adalah terkait kurikulum Merdeka Belajar nggak berjalan sesuai yang diharapkan. Kelemahannya ada di mana sebetulnya? Menurut saya kita kurang yang namanya listening people. Listening people. Listening people. Hmm. Kita perlu mendengar. Jadi kita perlu mendengar masyarakat yang disuarakan itu apa. Termasuk kita juga perlu mendengar guru. Kalau kita ngikuti media sosial, kurikulum merdeka itu kan digunakan bahan tertawaan guru-guru. Oh iya? Digunakan bahan konyol-konyol, lucu-lucuan guru itu. Buka aja di IG, di TikTok, di Facebook itu. Guru-guru itu sangat kreatif dalam tanda kutip menertawakan kurikulum merdeka. Ya. Banyak sekali. Gitu. Nah, kita itu perlu mendengarkan mereka. Jadi nggak bisa kita bikin kebijakan itu hanya ongkang-ongkang di Jakarta. Perlu mendengarkan mereka dengan seksama, dengan serius. Apa sebenarnya yang terjadi di akar rumput itu? Dan ini juga ternyata menjadi catatan juga di banyak pihak misalnya seringkali juga proses mendengarkan ini tidak banyak dilakukan, baik non formal gitu kan, terjun ke daerah-daerah ke akar rumput, kemudian di forum-forum diskusi baik di level daerah maupun provinsi maupun kabupaten kota maupun nasional gitu kan, untuk membahas berbagai hal dengan berbagai perspektif. Gitu. Jadi nggak bisa kebijakan menggunakan kacamata kuda itu. Jadi kita perlu mendengarkan banyak pihak ya untuk bagaimana supaya kebijakan itu berdampak kepada perubahan yang lebih baik lagi. Nah itu yang menurut saya penting gitu kan. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh guru, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, apa yang dibutuhkan oleh orang tua masyarakat itu bisa terwadahi dalam kebijakan itu. Jadi jangan bikin kebijakan, tetapi tidak melihat situasi yang ada di lapangan. Maka akan menjadi bermasalah kalau kebijakan itu tidak berdasarkan evidence base yang jelas. Contoh misalnya kurikulum merdeka, ini kan sudah ada dulu. Ya. Baru setelah uji coba segala macam dituntut oleh publik ada kajian akademik misalnya, baru muncul belakangan. Padahal sebuah konsep ya, sebuah gagasan sampai detail soal kurikulum itu kan harus evidence based datanya harus kuat. Kenapa harus menggunakan kurikulum merdeka? Kenapa enggak kurikulum 13 aja diperbaiki? Itu kan pertanyaan sangat serius itu. Apa perbedaan kurikulum merdeka dengan K13 itu? Silakan hadirkan pakar yang terlibat di K13 sama kurikulum merdeka. Itu perdebatan panjang sekali. Jadi semua menteri pengen saya menteri, saya punya kurikulum baru. Itu Pak. Semuanya begitu. Artinya nanti kalau ada menteri baru lagi, opo ini kurikulum merdeka. Artinya nanti bikin kurikulum lagi. Gitu. Jadi karena kita nggak berdasarkan pada apa kebutuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sebenarnya nggak butuh-butuh amat dengan kurikulum. Kurikulum itu sudah bagus lah, yang ada ya kurikulumnya. Kalau nggak ada kurikulumnya ya maka berantakan. Ini rujukannya apa? Tapi sudah ada kurikulum itu sudah bagus. Tinggal kita punya problem soal guru kita yang bermasalah. Jadi udahlah kurikulum yang ada aja kita pakai. Nah kita fokus nih bagaimana guru kita menjadi lebih baik, guru kita menjadi lebih kompeten, guru kita lebih cakap dan seterusnya gitu. Contoh misalnya Pak Jumono nih sebagai guru bahasa Inggris, ya kan? Kompetensi Pak Jumono sebagai guru bahasa Inggris, ya. Katakanlah harusnya minimal guru bahasa Inggris itu skornya TOEFL-nya 500 minimal kan? Ya. Gitu. Pak Jumono skornya 300.
ajarin metode cara mengajar bahasa Inggris, molak-malik jungkir balik, Eh, kayang sampai nyungsep-nyungsep ke tanah gitu. eh. Terus dipraktekkan di sekolah itu tercapai nggak? Bisa nggak anak-anak jadi TOEFL-nya 500 atau 550? Bisa nggak kira-kira? Kemampuan Pak Jumono 300. Di kapasitasnya ditambah, tergantung memang Nah, kemudian ya, tergantung iya bagaimana. artinya saya yang menyadari misalnya sebagai guru kapasitas bahasa Inggris saya 300 TOEFL-nya. Mau tak ajak nyanyi Inggris, mau tak ajak nyanyi Percakapan Inggris. percakapan Inggris, lompat-lompat. Kemampuanku cuma 300, Pak. Hmm. Gitu loh. Tidak bisa ditingkatkan lagi kapasitasnya. Iya, artinya yang dibutuhkan itu adalah ditingkatkan. Sudah tahu nih, oh guru bahasa Inggris namanya Ubed ini minimal harus 500 TOEFL. Bagaimana caranya? Tingkatkan Guru bahasa Inggris minimal semuanya 500 TOEFL. Sehingga nanti peserta didiknya ya bisa 500 atau mendekati 500. itu kan dilakukan oleh kementerian kan? Enggak dilakukan. Tidak dilakukan. Enggak dilakukan. Nah, kalau tadi misalnya Subed katakan bahwa mengambil contoh, misalnya kurmer ini ditertawakan oleh guru-guru di Instagram dan lain sebagainya itu, ini kan juga sebuah persoalan. Kenapa dia mentertawakan kurmer gitu kan? Mentertawakannya jelas karena apa kan? Harus jelas juga kemudian saya kembalikan. Jadi tekanan kementerian mengubah karena ada tekanan publik gitu. Padahal ini bagus sebetulnya hanya melanjutkan. Artinya jangan ada tekanan publik kemudian pemerintah merasa ini jelek gitu. Nah, kalau melihat dari guru mentertawakan itu sebetulnya apa yang terjadi di kita sih sebetulnya kan? Ya karena itu kan Kalau menurut kalau Pak Mas Ubed bilang kan secara konseptual ini bagus gitu loh. Kurmer ini bagus gitu secara konseptual. Saya tidak mengatakan konseptual ini bagus. Tadi kan bahwa kurikulum merdeka ini kan merujuk ke Ki Hajar. Iya. Dan kalau kita baca kurikulum merdeka ala Kemendikbudristek, itu melenceng jauh. Oh, melenceng jauh. Melenceng jauh gitu. Jadi yang diadopsi adalah soal kemerdekaan di kelas. Di kelas. Di ruang kelas ya kan, ngeritik guru nggak boleh. Di ruang sekolah ya kan, apa namanya, punya usul yang berbeda dengan kepala sekolah itu ditandain. Itu artinya kemerdekaan itu hanya kemerdekaan dalam kelas, dalam metodologi pembelajaran, dalam diskusi materi gitu loh. Tidak pada menjadi manusia merdeka, menjadi peserta didik yang merdeka. Gitu loh. Merdeka secara pemikiran, merdeka untuk berekspresi dan seterusnya, nggak sampai ke situ. Jadi masih dalam ruang lingkup metodologi pembelajaran di sekolah, di kelas gitu ya. Gitu. Belum sampai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berargumentasi dan berbeda dengan pimpinan, sampai segitu gitu. Oh, enggak sampai segitu, belum sampai segitu. Walaupun sebetulnya dalam konsep itu kan merdeka mengajar dan guru merdeka kalau nggak salah kan ya. Ada dua konsep itu sebetulnya nggak tercipta ya. Nggak tercipta. Nggak tercipta. Ya tadi kan dijadikan ketawaan itu kan. Katanya guru merdeka gitu. Tapi dia terjajah oleh aplikasi. Itu makanya dibuat ketawaan itu kan. Harus Pemda punya aplikasi, Kemendikbud punya aplikasi. Nanti apa namanya, apalagi ada aplikasi. Satu guru tuh bisa ngisi 5 aplikasi dan seterusnya. Gitu. Contoh misalnya problem serius soal guru. Guru dulu ya terbelenggu dengan urusan administrasi, ya kan? Betul, ya. Lalu muncullah menteri yang baru, kebijakan baru, dan secara berapi-api juga saya nyimak. Sekarang guru nggak boleh terbelenggu dengan administrasi. Termasuk RPP itu ya? Iya, RPP 1 lembar. 1 lembar. Kan bagus loh. Pernyataan bahwa guru nggak boleh terbelenggu administrasi kan bagus ya. Kita dukung kan. Karena itu akan nanti guru lebih fokus ke kualitas pembelajaran. Nah, tanya itu guru. Apa benar guru hari ini ya kan, setelah ada perubahan 5 tahun katakanlah, benar nggak terbelenggu dengan administrasi? Ternyata masih nyekek. Cuman dulu lewat mana tuh? Dulu memang berbasis kertas. Ya. Sekarang paperless lewat aplikasi. Yang PMM itu.
Salah Bukan. satunya. Salah satunya. Salah satunya. Salah Jadi satunya. PMM itu bukan satu-satunya, salah satunya. Oh, salah Salah satunya. satunya. Nah, Terus saya bilang, satu guru itu bisa harus isi aplikasi, bisa 3 sampai 5 aplikasi. nah, Dan beda-beda itu. Dan bisa redundant. Jadi yang sudah diupload di aplikasi A, harus diupload lagi di aplikasi B. Ya kan? Bikin lagi di aplikasi C, dan seterusnya. Jadi guru ini masih munyer, bikin video, bikin dokumentasi, nanti diupload ini. ya. Masih sangat terbelenggu dengan administrasi gitu. Nah, karena itu kan saya bilang penting untuk bahwa Mas Menteri pengen menyederhanakan administrasi untuk guru, itu top. Nah, kan? Tetapi Mas Menteri juga penting untuk mendengarkan apa yang saya pidatokan itu bagaimana kenyataan di lapangan. Nanti kan dia akan dengar tuh. Saya Pak harus isi 5 aplikasi. Loh, 5 aplikasi. Berarti masih ribut administrasi lagi. Iya. Ya harus ada perubahan lagi kan. Nah, ini bagaimana mensiasati rezim aplikasi ini kan. Ya, Gitu loh. catatan penting saya tadi justru kepada soal bagaimana buat akun, kemudian membuka aplikasi yang kemudian eh, ada perjokian, ya. Ada perjokian hanya sekedar untuk membuat akun dan aplikasi. Yes. Ini buat saya menyedihkan kalau terjadi Iya. seperti ini, ya kan. Semoga ini jadi perhatian kementerian kalau memang terjadi ya. Ini jadi apa catatan kementerian. Yang kedua, kami melenceng lagi ke soal itu Mas, soal apa namanya penghapusan Jurusan. jurusan. Hmm. Tapi apa sih pentingnya jurusan itu Mas? Pentingnya jurusan. Adanya jurusan maksud. Ya, di kurikulum yang lama ya, kurikulum ke-13 atau yang kenapa ada penjurusan ya supaya menjurus. Yang bahasa ya supaya jurus bahasa ya, kalau belajar matematika ya kan. Yang apa namanya IPA ya rumpun IPA, yang IPS ya rumpun IPS supaya lebih menjurus kan gitu kan. Iya di dalam penghapusan kurikulum ini kan juga sebetulnya anak-anak juga kemudian diberi pilihan kan sesuai dengan minat dan bakatnya kan. Minimal kalau tidak salah saya lihat 5 mata pelajaran kan. Dan kemudian kalau konsentrasi 5 pelajaran. Itu kan sebetulnya langsung atau tidak langsung sebetulnya penjurusan juga kan. Nah, makanya jadi sepenting apa sebetulnya penjurusan yang sekarang terjadi ya, yang sekarang terjadi. Paling tidak kan perbedaannya cuma kalau di penjurusan sekarang semua anak ada mata pelajaran ya. Ya, jadi soal bahasa dan sebagainya. Nah, kalau yang mau dihapus ini kan hanya 5, tapi dia nggak dapat pengetahuan umum di dasar saja dia dapat di kelas 1. Dan yang kalau kata orang ini sebenarnya modelnya seperti model perkuliahan kan. Jadi enggak juga. Enggak juga. Perkuliahan ada jurusan kan, jelas. Iya, enggak, maksudnya tanpa tambahan pelajaran itu, ya kan. Kalau dulu kan anak-anak harus belajar SMP sampai kelas 3, belajar pendidikan moral sampai kelas 3. Nah, yang mau nggak usah lagi karena sudah belajar PMP di kelas 1 dan 2 gitu. Jadi sepenting apa sebetulnya penjurusan yang di SMA ini sebetulnya? Selain tadi Mas Ud bilang, tapi tetap Mas, karena jumlah mata pelajarannya juga tetap dapat banyak. Sebenarnya nggak ada perubahan ini. Mau ada penjurusan nggak ada penjurusan dihapus, ini nggak ada perubahan. Ya kalaupun ada perubahan sedikit lah. Sedikit. Jadi artinya anak jurusan bahasa, ya pasti akan ngambil mata pelajaran yang bahasa, yang terkait dengan bahasa gitu kan. Mau ada tulisannya jurusan atau nggak ada gitu. Kalau nggak ada jurusan, Mbak, namanya diganti. Ini kan sudah dipraktekkan kan. Jadi ya kebijakan ini bukan baru kemarin ya. Jadi ini sebelum ada kebijakan itu sudah dipraktekkan di sekolah-sekolah percontohan. Dulu kan namanya jurusan bahasa, jurusan IPA. Di lapangan nih, ya, yang kita tahu nih, diganti Pak, paket bahasa, paket IPS, paket IPS. Pertanyaanku bedanya apa? Jadi dulu jurusan ya kan dipus, di lapangan tuh ganti namanya paket. Nah, oke ya. Jadi namanya diganti paket. Jadi mata pelajaran paket bahasa. Peminatan mata pelajaran paket IPA gitu. Jadi diganti yang namanya jurusan diganti paket. Kemudian yang kedua, masalahnya ternyata ada pelajaran yang nggak ada peminatnya. Jadi ada mata pelajaran yang peminatnya nggak ada. Siswanya ada 2, 3, 1, bahkan 0. Apa tuh contohnya? Pelajaran
ya macam-macam, tiap-tiap sekolah berbeda gitu ya. Contoh misalnya pelajaran matematika, itu jarang diminati di sekolah tertentu ya. Ada yang peminatnya di sekolah yang lain. Tetapi guru itu Pak, untuk dapat tunjangan, dapat sertifikasi, itu ada minimal jam mengajar setiap minggu. Ya, Nah kalau kelasnya cuma satu, bahkan nggak dapat murid, nggak punya jam mengajar. sertifikatnya nggak apa, tunjangannya nggak turun, gajinya nggak turun, honornya nggak turun. Itu konsekuensi kalau tidak ada jurusan kan. Konsekuensi penghapusan jurusan Penghapusan. yang sudah terjadi Ya. sebelum kebijakan ini diketok gitu, yang di sekolah-sekolah percobaan gitu. Nah yang terjadi kan kepala sekolah nggak tega, ini ada guru kok nggak gajian ini kan, gara-gara mata pelajarannya nggak ada peminatnya. Yang terjadi pemaksaan. Oh ini matematika nggak ada peminatnya nih. Inilah harus ada peminatnya ini. Akhirnya memaksa anak-anak yang nggak minat matematika suruh belajar matematika. So kesimpulannya adalah sebenarnya nggak ngefek. Sebenarnya kita ingin bahwa kebijakan itu kan berdampak terhadap perbaikan kualitas, berdampak pada peningkatan hasil belajar. Gitu. Jadi di lapangan tuh kayak gitu, nggak ada. Jadi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, nggak ada peningkatan, ya tadi ya hanya jurusan diganti paket, ya kan? Malah ada penggiringan peserta untuk pemaksaan untuk memenuhi jam pelajaran. Itu kan berarti ada kaitannya dengan rezim administrasi tadi, kan? Kenapa guru harus minimal 24 JPL dalam satu minggu? Itu kan rezim administratif gitu. Iya. Artinya kalau mau menerapkan begitu itu, kalau ada guru yang mata pelajaran nggak ada peminatnya nol, nggak usah ngajar, terima gaji aja dia. Iya kan? Cocok nggak? Ya kan nggak apa-apa kan, satu kelas minatnya bahasa semua, nggak minat biologi, nggak minat matematika kan nggak apa-apa. Orang itu minatnya gitu kan. Lah apa kerjaan guru matematika? Ya terima honor aja. Ya nggak apa-apa kan gitu. Sama kayak kita apa namanya masyarakat apa namanya jurnalis gitu kan. Sebuah media punya korespondensi di semua Indonesia provinsi. Kalau nggak ada kasus, nggak ada berita kan ya nggak apa-apa. Dia nggak kirim berita. Jadi nggak apa-apa nggak ada kasus gitu kan. Tapi dia kewajiban negara untuk mengangkat guru itu ya mensejahterakan gitu. Ya nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Artinya kalau ujuk-ujuk penghapusan jurusan, ujuk-ujuk ganti kurikulum, ujuk-ujuk ganti buku paket, itu nggak menyelesaikan masalah. Karena itu harus komprehensif. Jadi kita maunya apa? Oh ada beban administrasi. Bagaimana menyiasati ini? Oke, guru nggak ngajar tetap dapat gaji karena nggak ada peminatan nggak apa-apa, gitu kan? Jadi apa namanya kebijakan harus utuh. Jadi kalau saya ditanya bagaimana dengan penghapusan jurusan, gitu, ya pasti nggak bakal berdampak apa-apa karena kebijakan ini nggak utuh, hanya parsial gitu, nggak utuh gitu kan. Daripada menghapus jurusan, toh ujungnya pemaksaan JPL, kemudian jurusan diganti paket dan seterusnya. Mending saya lebih setuju tuh nggak usah diotak-atik kurikulum itu, fokus saja ke guru, ya kan? Karena kurikulum apa nih? Kurikulum Merdeka kah atau kurikulum yang K13? Menurut saya kurikulum apapun itu kalau kurikulum apapun kalau dijalankan dengan baik pasti akan baik. Nah masalahnya adalah kurikulum kita ini sudah baik. Menurut aku kurikulum dulu ketika saya sekolah itu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Sudah bagus itu, sudah merubah dulu yang teacher oriented, ya, teacher center, kemudian berubah ke student center. Artinya apa yang didiskusikan di kurikulum Merdeka sama kan, student center segala macam itu sudah di zaman saya ketika sekolah tahun 80-an itu kan, CBSA itu udah bagus sebenarnya kan. Nah kenapa kemudian tidak bagus? Buruknya sebenarnya. Problemnya di guru ya. Kita harus menghabiskan energi untuk meningkatkan kompetensi guru ini daripada menghabiskan energi untuk membenahi kurikulum. Gak ada masalah sebenarnya dengan kurikulum kita. Yang masalah ya ketika guru-guru kita nggak kompeten dan seterusnya itu menjadi masalah. Saya kasih contoh ya. Ada lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan yang dia nggak pernah gonta-ganti kurikulum. Ya. Contoh misalnya di pesantren. Ya. Pesantren itu biasanya punya kekhasan. Ya. Pesantren ini itu outputnya itu ahli hukum Islam. Fikih.
outputnya ya. outputnya gitu. Oh, pesantren ini ahli gramatikal bahasa Arab, gitu kan. Itu nggak pernah sejak pesantren itu berdiri ya sampai sekarang Nggak mengubah. nggak ada merubah Iya, nggak kurikulum. mengubah. Mungkin menambah. Tapi kalau merubah drastis dari CBSA ke KTSP, ATSP K13, K13 kurikulum merdeka, nggak sedrastis itu perubahannya. Menyesuaikan aja ya. Iya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bahkan sekarang santrinya itu puluhan ribu yang kurikulumnya nggak pernah berubah-ubah sejak pondok itu berdiri, nggak pernah berubah-ubah itu kurikulumnya itu. Dan hasilnya jelas, itu kan. Yang pesantren ahli bahasa yang melahirkan ahli-ahli bahasa, gitu. Yang hukum Islam ya melahirkan ahli-ahli fikih. Kenapa bisa begitu? Ya karena untuk menjadi guru di situ, ya harus benar-benar kompeten. Kalau yang pesantren bahasa ya harus kompeten di bahasa Arab. Yang kompeten di hukum Islam ya harus guru-guru yang kompeten di hukum Islam. Nggak bisa dia nerima guru dari orang yang nggak jelas track recordnya. Misalnya harus alumni situ yang sudah hafal sekian, sudah mampu menganalisis sekian, punya kemampuan sekian, sudah lulus. Nah, kelulusan itulah yang menunjukkan bahwa dia berkompeten untuk ngajar mata pelajaran ini. Sehingga guru yang berkompeten mengajarkan ke peserta didik, ya kan, dengan kurikulum apapun, dengan kurikulum yang lama itu, ya, dengan kurikulum yang lama itu hasilnya kan baik. Karena gurunya kompeten gitu. Jadi kita sebenarnya nggak punya masalah dengan kurikulum. Masalah mendasar kita adalah kompetensi guru kita itu nyampe standar minimum aja belum. Itu yang harus kita perbaiki menurut saya. Gitu. Daripada kita menghabiskan energi ganti kurikulum. Belum lagi kita bikin buku paket, ya kan. Ternyata isinya ada intoleransi gitu kan, yang rame itu kan. Ternyata ada isinya radikalisme, itu malah ruwet gitu. Contoh ya. Saya senang gitu. Mas Menteri bilang bahwa sekarang gitu kan, masuk SD itu nggak perlu bisa calistung. Baca. Ya kan? Itu pidato di mana-mana. Ya, kan? Saya baca itu buku-buku paket SD kelas 1 itu. SD. Membaca semua. Membaca semua isinya. Gitu. Jadi pidatonya nggak boleh membaca. Buku paket anak SD kelas 1, kegiatannya membaca. Padahal dulu saya waktu kecil ya, pakai CBSA itu ya. Kelas 1 sampai kelas 2 itu saya belajar ini Ibu Budi. Ya. Bapak Budi itu kan. Bukan teks ya, bukan teks yang serius, yang panjang itu. Bukunya kecil, font size-nya gede, kan? Ya masih ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Budi pergi ke pasar, itu masih belajar mengeja. Nah sekarang buku paket, ya, satu mata pelajaran tebal-tebal besar sekali. Dan sudah ada teksnya. Ya? Ada teksnya gitu kan. Jadi kalau anak nggak bisa baca, pasti nggak bisa baca. Setiap kali pulang sekolah, anak saya nangis gitu. Kenapa gitu? Dia merasa nggak ngerti pelajarannya. Karena memang nggak bisa baca. Anak saya nggak saya ajarin baca tulis. Jadi kelas 1 dia belum bisa baca, belum bisa nulis. Nah, ketika ngelihat sekolah, buku paketnya tebal sekali. Buku paketnya tebal sekali. Kalau dibawa pakai tas itu berat sekali. Lalu dia merasa kok nggak enjoy saya sekolah ini. Karena ketika TK dia sangat enjoy karena bermain, menggambar, berimajinasi dan seterusnya, proses kreatif gitu. Begitu sekolah dia pegang buku paket, teksnya banyak sekali, dia merasa kok saya nggak bisa baca, itu harusnya saya ini diajarin baca dulu gitu. Dia sering kali menangis minta saya untuk ajarin membaca. Dari situ saya ajarin membaca. Jadi di sekolah itu sudah dijejeli teks gitu. Mestinya ya anak kelas 1 itu 1 tahun full lah. Ya belajar membaca ini Ibu Budi itu kan, ini Bapak Budi itu. Seperti saya dulu kecil. Berarti sudah ada tekanan di kelas 1 SD untuk bisa membaca sebetulnya. Ini yang sebenarnya konsep yang melenceng ya dari esensi belajar. Ya, artinya kan gapnya jauh sekali ya. Mas Menteri bilang nggak boleh membaca gitu kan. Buku paket ya, buku paket yang membaca semua. Lah apakah Mas Menteri tidak membaca buku paket ya saya nggak tahu juga. Jadi terakhir Mas Ubed, jadi kalau menurut Mas Ubed apa yang harus dilakukan
karena kan tadi kalau Mas Uli bilang kompetensi guru harus Hmm. ditingkatkan. Hmm. Bagaimana caranya meningkatkan kompetensi guru? Hmm. Bukankah selama ini pihak kementerian juga sudah berupaya meningkatkan kompetensi guru? Nah, itu yang saya sayangkan kan kemudian jalan yang ditempuh itu kan pelatihan mandiri, Hmm. ya kan? Jalan ditempuh itu pelatihan mandiri lewat PMM itu. Hmm. Nah, menurut saya kompetensi guru itu ya harus berdasarkan asesmen. Hmm. Artinya guru yang sudah bisa self learning, dia dikasih akses yang model online itu monggo silakan. Hmm. Tapi untuk guru-guru yang ternyata hasil asesmen itu, dia memang harus dituntun, Pak. Hmm. Dituntun dengan pelatihan, dengan workshop Hmm. yang face to face dan seterusnya, ya harus dilakukan dengan itu. Jangan melalui online. Karena itu asesmen nasional, saya pikir itu juga kenapa juga datanya ditutup gitu kan. Hmm. Mestinya itu harus dibuka Ya, sehingga ya, ya. kita sebagai masyarakat sipil juga bisa tahu nih dan Hmm. juga bisa menggunakan data itu untuk berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru gitu. Jadi misal di daerah kita bekerja misalnya kompetensi gurunya eh, seberapa gitu kan. Itu kan datanya sampai persatuan pendidikan. Ya, ya, ya. Artinya di sekolah itu bagaimana lah. Mestinya profiling guru juga ada di situ. Misalnya Hmm. di sekolah SDN 1 Hmm. ada 10 guru misalnya kan. Hmm. Oh yang guru yang grade-nya A itu cuma 1. Hmm. Ya kan yang 9 ini grade-nya masih C. Hmm. Ya berarti kan itu harus ada intervensi yang A itu diintervensi seperti apa? Apakah bisa self tadi pelatihan mandiri gitu atau dia harus menggunakan pelatihan yang face to face dan seterusnya gitu. Jadi strategi intervensinya harus beda-beda. Nggak bisa semua digebiah uyah, digeneralisir PMM semua. Kayak apa namanya? Oh. Satu rumus untuk semua masalah gitu kan. Nggak bisa. Jadi upaya yang dilakukan oleh Kemenristek ini terhadap peningkatan kualitas guru atau kompetensi guru sebenarnya sudah dilakukan, cuma kurang tepat. Ya, jadi karena sudah dilakukan ya, termasuk PMM itu, maka hasilnya adalah berhasil bagi guru yang bisa memanfaatkan PMM. Saya tidak mengatakan PMM itu gagal semua enggak ya. Ya. Pasti ada sisi baiknya. Ya. Bagi guru yang melek teknologi, bisa mengakses, bisa menggunakan itu sebagai sarana belajar, pasti manfaatnya besar. Tapi poin saya adalah mayoritas guru nggak bisa. Mayoritas guru belum bisa. Mayoritas guru masih membutuhkan face to face. Ya, karena itu ya harus kita lakukan. Artinya Kemendikbudristek pusat sendirian nggak mungkin. Harus ya tadi itu apa wewenang provinsi, apa wewenang kabupaten kota harus bagi-bagi kewenangan itu. Artinya berharap semua ditimpahkan ke pusat Kemendikbudristek ya itu salah alamat juga. Salah alamat nggak juga. mungkin. Jadi harus berbagi perannya ini harus cantik gitu kan. Siapa yang melakukan apa di wilayah apa, siapa yang berperan gitu kan. Support model apa dari Kemendikbudristek, support apa dari provinsi. Itu yang terpenting. Dan yang terpenting lagi adalah kita ego sektoral itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi ternyata komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ya kan, kementerian juga antara Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri itu juga masalah gitu kan. Kemarin waktu kita sidang di MK itu kan ternyata Kemendikbudristek itu nggak punya wewenang untuk ngatur anggaran pendidikan, gitu kan. Ternyata itu ditentukan oleh Kemenkeu, Bappenas gitu kan. Lah, gimana Kemendikbudristek mau melakukan perubahan yang berdampak besar kalau dia nggak punya kuasa negara? Nonsens. Artinya kita menyalahkan semua ke Kemendikbudristek ya nggak salah fair, juga, nggak fair juga. Karena ternyata Kemenkeu nggak punya perspektif pendidikan, Bappenas nggak punya perspektif pendidikan gitu kan, Kemendagri nggak punya perspektif pendidikan gitu. Artinya nih di level pusat ini juga harus engagementnya harus lebih kuat lagi. Kemendikbudristek harus lebih intens sebagai leading sektor pendidikan untuk bagaimana merajut ya ada Kementerian Agama dengan madrasahnya, Kemenkeu dengan perencanaan keuangannya, Bappenas dengan roadmap-nya, Kemendagri dengan otonominya, kekuasaan di daerahnya dan seterusnya. Bagaimana merajut itu semua sehingga ini berkontribusi terhadap sektor pendidikan di sekolah. Atau jangan-jangan karena Kementerian Kemendikbudristek sendiri dengan anggarannya itu tidak dikelola dengan baik dan sebagainya sehingga ada semacam apa ya? Ada semacam
nggak dikasih kewenangan full untuk mengelola anggaran, atau jangan-jangan begitu enggak? Ya, yang terjadi dua kan. Yang terjadi yang pertama adalah salah alokasi, Aha, ya kan, salah alokasi. Mestinya ada prioritas, aha. ya kan. Kalau kita punya problem soal akses, prioritaskan akses. Kita punya problem soal guru, dulukan dulu, ya kan. Itu karena ini akses dan kualitas ini dua keping mata uang yang nggak bisa dipisah. Udah kita prioritaskan itu, gitu, ya kan. Yang terjadi salah alokasi, sekolah kedinasan ngambil situ, ya kan. Operasional banyak juga ke situ, ya kan. Kemudian dana transfer ke daerah yang tidak dikontrol juga masuk situ, separuh lebih bahkan kan. Gitu. Sekolah kedinasan yang dilarang oleh undang-undang Sisdiknas untuk mengambil jatah 20%, pada ngambil, gitu kan. Itu kan salah alokasi. Alokasi. Yang kedua, sudah salah alokasi ya. Yang kedua, bocor. Ya kan? Ternyata ya sektor pendidikan ini kan ada kebocoran. 5 sektor korupsi terbesar di Indonesia kan. Salah satu dari 5 sektor korupsi terbesar di Indonesia. Jadi sudah salah sasaran, dikorupsi pula. Gitu. Artinya 665 triliun ditambah dengan APBD provinsi, ditambah dengan APBD kabupaten kota, uang mubazir. Baik, Mas Ubed, terima kasih atas penjelasan dan masukan buat kementerian, catatan penting. Semoga ini menjadi juga perhatian dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Terima kasih, Mas Ubed, kepada pemirsa podcast sudah cakap berkarakter. Silahkan mau dikomen atas podcast ini. Kami juga membuka pintu selebar-lebarnya apabila teman-teman ingin menyampaikan sesuatu di podcast kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.